Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di pelajaran akidah akhlak kelas 5. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Kita membahas macam-macam hari akhir. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5, kita bisa buka Al-Islam. Kalian bisa buka buku Al-Islam kalian halaman 15. Di halaman 15 yang paling atas ada materi lanjutan, yaitu nama lain dari hari akhir yang belum Ustadz sampaikan. Di poin C, D, E, F. Yang ketiga, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan selama di dunia. Kemudian Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Setelah apa yang dilakukan manusia saat di dunia, nanti kelak di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yaumul Mizan, nanti ditimbang. Mizan itu timbangan, adalah hari ditimbangnya kualitas amal manusia. Amal kita di dunia yang kita lakukan akan ditimbang di akhirat kelak. Entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang keenam, Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat. Hari kiamat datang, semua manusia yang hidup di masa itu, di hari kiamat pas datang itu, mereka mati dan Allah bangkitkan seluruh makhluk, mulai sejak dari zaman Nabi Adam sampai pada hari kiamat itu terjadi, makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah kiamat yang sudah terjadi di sekitar kita. Contohnya tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro diantaranya adalah yang pertama, orang-orang miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah ada seorang yang miskin atau kurang mampu, mereka bermegah-megahan atau berlomba-lomba bermegah-megahan. Maksudnya lomba bermegah-megahan itu adalah mereka berupaya untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa dimegahkan. Maksudnya gini, misal ada orang yang kurang mampu atau ada orang miskin, mereka berani berhutang di bank, yang mana hasil hutang tersebut digunakan untuk misalnya membangun rumah atau membeli perhiasan yang mahal, atau yang lebih mencolok adalah berhutang untuk membangun rumah yang megah. Padahal kondisi ekonominya kurang mampu atau miskin. Mereka berani berhutang di bank, kemudian dengan berhutang tersebut bermegah-megahan dalam pembangunan rumahnya. Padahal transaksi atau hutang piutang di bank itu hukumnya adalah riba, ada ribanya, dan itu dosa karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya adalah hilangnya hormat anak kepada orang tuanya. Maksudnya apa, Ustadz? Hilangnya hormat anak kepada orang tuanya.
Misal ada seorang anak namanya Fulan. Fulan ini masih memiliki orang tua. Kemudian Fulan ini menikah dan sukses dan punya anak. Dia punya rumah sendiri. Kemudian si Fulan ini menjemput orang tuanya untuk tinggal di rumah si Fulan bersama si Fulan tadi. Setelah tinggal di rumah si Fulan, ternyata apa? Ternyata si Fulan itu memperlakukan orang tuanya bak seorang budak, bak seorang pembantu. Dia menyuruh ngurusi anaknya, menyuruh membersihkan rumahnya dan lain sebagainya. Tidak ada hormatnya sama orang tua. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi. Nah, ini kemarin sudah banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Kemudian yang keempat, waktu berjalan serasa amat pendek. Tidak terasa bangun tidur salat subuh, tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore. Nah, ini waktu berjalan serasa amat pendek dan ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang kelima, jumlah orang perempuan lebih banyak daripada jumlah orang laki-laki. Jadi jumlahnya perempuan itu lebih banyak daripada jumlahnya laki-laki dan ini termasuk tanda daripada kiamat kecil. Kemudian yang keenam, banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. Ya, banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. Dan ini banyak terjadi, banyak begal di siang hari, banyak copet, kemudian ada orang yang mabuk-mabukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ini adalah orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kejahatan secara terang-terangan. Bahkan ada satu contoh lagi, yaitu ada orang yang berbuat kemungkaran secara terang-terangan, yakni orang berpacaran itu sudah tidak malu lagi. Bahkan ada orang tua yang melihat anaknya kalau tidak punya pacar itu tambah malu. Dan ini adalah sesuatu keanehan yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil itu. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang pasti terjadi. Akan tetapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan apa tanda-tanda daripada kiamat kubro? Tanda-tanda kiamat kubro, terbitnya matahari dari arah barat. Yang biasanya matahari itu terbit dari timur, ini terbitnya dari barat. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan dikisahkan atau dijelaskan Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di Damaskus, yaitu di Masjid Jami' Al-Umawi, ya, Masjid Jami' Al-Umawi, yang mana letaknya itu di ibu kota Suriah. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat kubra, munculnya makhluk bernama Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud, apa itu Ya'jud dan Ma'jud? Nanti kalian buka surat Al-Kahfi ayat 92 dan 99. Kalian buka di situ surat Al-Kahfi ayat 92 dan 99. Di situ dijelaskan apa itu Ya'jud dan Ma'jud. Sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu adalah makhluk keturunan Nabi Adam yang dia itu sukanya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, nanti kisah jelasnya bisa kalian lihat di surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Yang keempat, keluarnya Dajjal. Yang kelima, keluarnya binatang yang dapat berbicara seperti manusia. Nanti akan keluar
binatang yang dapat berbicara seperti manusia. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.